Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di suasana hari raya Idul Fitri, saya mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Apabila ada kesalahan kata ataupun salah ucap, mohon dimaafkan ya. Di kesempatan siang kali ini, saya akan mencoba menjawab pertanyaan sahabat-sahabat YouTube. Bagaimana sih cara menonton video kita sendiri untuk menambah viewer dan juga untuk menambah jam tayang supaya channel kita tidak terdeteksi spam. Nah, di sini saya langsung menjawab. Di saat kita menonton video kita sendiri, kalau kita hanya menggunakan satu handphone, ya, ini misalkan handphone yang digunakan untuk nge-YouTube dan kita menonton menggunakan HP yang di sini. Nah, ini kalau channel kita belum dimonetisasi, bisa jadi aman kalau memang kita tahu triknya. Usahakan kita membuat email, bukan akun cadangan, email cadangan ya. Dan setiap hari kita mau tidak mau harus selalu rutin membuat video atau upload video, dan kita pun harus rutin hapus history ya. Kecuali kalau sahabat semua mempunyai HP 2. Nah, seperti ini. Saya punya HP yang satu untuk buat video dan yang satu saya HP ini. Nah, di saat kita upload video untuk memancing rasio klik, itu kita bisa menggunakan akun-akun cadangan yang ada di sini. Tapi usahakan HP ini harus berbeda jaringan. Jangan sampai HP yang dipakai buat video sama yang ini masih satu jaringan. Itu cuma tidak akan bisa masuk viewernya. Kenapa? Karena terdeteksi spam ya. Nah, kecuali kalau sahabat semua memang belum dimonetisasi, hanya untuk kejar jam tayang, itu memang aman. Tapi kalau untuk mengejar viewer, kalau masih satu jaringan, itu masih tetap, malah justru video yang kita tonton itu tidak akan lagi bisa bertambah viewernya. Ingat, apabila kita menonton video kita sendiri nih, kita masih menggunakan perangkat yang sama, justru pengaruhnya video tersebut tidak akan bisa lagi bertambah viewernya. Mungkin kalau jam tayang bisa bertambah, tapi viewer tidak akan bisa bertambah. Kecuali kalau sahabat semua beda kartu, itu mungkin aman. Nah, aman di saat kita mengejar viewer, mengejar jam tayang. Saya punya HP satu untuk kejar jam tayang, dan saya selalu menonton menggunakan akun yang lain. Itu bisa jadi aman, karena saya pernah melakukan hal seperti itu ya. Di saat 3 channel saya mengejar jam tayang, itu saya selalu menggunakan cara ini. Di saat saya beres balas komentar, itu saya setiap malam HP di standby, pindah akun, lalu saya tonton. Yang pertama kan ada 3 cara yang saya lakukan ya. Pertama, nonton lewat tontonan nanti, tonton juga bisa lewat playlist, tonton juga bisa lewat Google Chrome. Tapi untuk saat ini ada satu fitur lagi yang bisa membuat kita mudah untuk menonton video kita sendiri. Kita bisa buat podcast. Di bagian podcast kita simpan video-video kita semua. Bukan hanya di podcast ya, ditonton nanti ataupun di playlist, itu kita tata rapih video-video kita, simpan video-video yang satu tema. Kenapa? Supaya channel kita tidak terdeteksi spam. Saya selalu seperti itu menonton video-video saya, dan pendapatan jam tayangnya itu alhasil masuk. Tapi masuknya tidak langsung saat itu juga. Biasanya masuk dalam hitungan 2 kali 24 jam baru masuk pendapatan jam tayangnya. Nah, kalau memang sudah 4 cara dilakukan nih, sudah dihapus histori tontonan. Nah, kalau sahabat semua sering melakukan live streaming, mungkin supaya live streaming kita itu bisa mendapatkan banyak jam tayang, gimana kalau sahabat semua mempunyai HP banyak, itu bisa jadi cepat ya. Ya HP 2 atau 3 gitu ya, maksudnya bukan hanya satu HP yang dipakai kita live doang. Kalau kita punya HP satu, nah ini HP yang satu ya, dan ini HP yang satu lagi misalkan. Di saat kita live, kita tonton video live streaming kita itu, kita diamkan dengan satu syarat, kita jangan volumenya dibesarkan, jangan terdengar ke live streaming kita ya. Suara live streaming di tontonan ini jangan sampai terdengar di saat kita live streaming. Usahakan volume kita nonaktifkan, kecilkan. Dan di saat kita live streaming, usahakan cari tempat yang nyaman. Abah sering berpesan di saat kita live streaming, itu memang betul-betul harus hati-hati. Kenapa? Terkadang ada sedikit saja musik yang terdengar, itu akan bermasalah video live streaming kita itu, yang ujung-ujungnya kita rugi ya. Di saat kita sudah live streaming lama-lama, justru kita malah terdeteksi
klaim hak cipta karena ada suara musik atau suara apalah ya. Alangkah baiknya kita, nah jadi di sini kita putar, di sini kita putar. Nah itu bisa akan masuk jam tayangnya untuk kejar jam tayang. Kecuali kalau sahabat semua channelnya sudah dimonetisasi bang, saya hanya untuk menambahkan viewer. Bagaimana caranya? Bisa kalau sahabat semua mempunyai perangkat yang lain. Maksud perangkat yang lain itu HP yang berbeda ya. Dan HP yang berbeda ini harus berbeda jaringan. Meskipun kita menggunakan 2 HP tapi masih satu jaringan, itu percuma, tidak akan masuk pendapatan viewernya. Sekalinya masuk pun kita akan terdeteksi spam. Jadi intinya buat sahabatku, di saat kita nonton video kita sendiri untuk menambah viewer dan jam tayang, kalau memang kita tahu trik dan caranya, memang bisa saja kita lakukan. Tapi kalau memang kita tidak tahu cara dan triknya, mungkin itu justru malah membuat channel kita terdeteksi spam, yang ujung-ujungnya channel kita rugi ya. Viewer tidak masuk, jam tayang pun tidak masuk. Tapi alangkah baiknya buat sahabatku sebagai konten kreator, di sini pun Abah tidak menyarankan ya untuk menonton video kita sendiri. Bagaimana caranya supaya video kita banyak viewer? Pastinya kalau video kita sudah banyak viewer, pendapatan jam tayangnya pun akan cepat masuk ya, karena jam tayang akan dihitung seberapa banyak video kita ditonton dan seberapa lama sih video kita itu ditonton. Kalau durasi 10 menit, kalau ditontonnya mungkin 1000 orang dan ternyata penonton tersebut menonton sampai full, kita kalikan saja 10 menit kali 1000 penonton. Nah dari situ kan akan mudah ya, pendapatan jam tayang kita itu akan masuk. Karena untuk saat ini memang sangat-sangat mudah untuk channel kita bisa mendapatkan syarat monetisasi dengan satu syarat, yang penting kita hanya kuat modal aja ya. Karena kalau kita sudah membuat video misalkan 10 atau 20 aja di channel kita sering-sering live aja sudah bisa mendapatkan jam tayangnya. Tapi kan itu dampaknya bagaimana perkembangan channel kita ke depannya. Kalau kita hanya fokus mengejar syarat monetisasi tapi tanpa memperhatikan isi konten kita, justru nantinya channel kita itu akan sia-sia. Alangkah baiknya selagi kita fokus mengejar syarat monetisasi, kita pun harus fokus dengan isi konten kitanya, karena isi konten kita itu yang akan membuat perkembangan channel kita ke depannya nanti. Boleh kita nonton video kita sendiri selagi ada waktu, yang penting kita tahu caranya. Kalau kita punya HP satu, mungkin kalau untuk kejar jam tayang itu masih aman kalau kita kejar jam tayang hanya menggunakan satu HP ya. Itu tadi yang saya pakai ya caranya, nonton playlist, podcast, tonton Google Chrome, atau tonton nanti. Kalau untuk sahabat semua nih, hanya sekedar menambahkan viewer pada video short, itu memang bisa saja aman. Kenapa? Karena saya pun sering ya, walaupun channel saya upload video short dan saya menggunakan akun yang lain, itu saya memancing untuk video short tersebut bisa masuk ke halaman feed short. Saya tonton menggunakan akun yang lain ya. Di saat sudah ditonton menggunakan akun yang lain, dalam hitungan 3 menit ternyata video short tersebut sudah mendapatkan viewer, itu saya berhenti. Kenapa? Karena video short tersebut biasanya dalam hitungan menit, kalau video short kita itu memang menarik, sudah mendapatkan rasio klik, itu langsung naik ke halaman feed short, dan dari feed short lah nanti akan mendapatkan banyak penonton, karena para penonton video short itu akan masuk lewat feed short tersebut ya. Beda dengan halaman YouTube. Kalau halaman YouTube kan beranda ya, di beranda YouTube. Kalau beranda YouTube itu berarti kita persaingannya lebih banyak, dan yang pasti kita harus betul-betul bisa mengalahkan saingan-saingan yang lainnya dengan cara ya pastinya kita harus bisa membuat thumbnail yang lebih menarik dari channel-channel yang satu tema dengan kita. Kalau kita videonya walaupun muncul di beranda, tapi kalau video kita hanya dibilang asal-asalan membuat thumbnailnya, itu sulit juga mendapatkan penontonnya. Jadi intinya buat sahabatku, untuk kita menonton video kita sendiri kalau punya HP 2 itu bisa jadi aman kalau beda perangkat ya. Kalau channel kita sudah dimonetisasi ya, beda perangkat itu aman ya. Beda perangkat itu, ini yang ini kartu ini, yang ini kartu ini, itu tidak jadi masalah untuk memancing video short kita, video panjang kita itu mendapatkan penonton. Kalau kejar jam tayang itu bisa jadi aman ya, seperti ini Abah juga. Nah kalau seperti ini bisa jadi Abah selalu
Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.